Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 11. Saudara, minggu ini kita melanjutkan kembali eksposisi atau uraian kita tentang pengakuan iman rasuli atau syahadat pendek yang merupakan intisari iman Kristen sebagaimana diajarkan oleh para rasul di dalam Perjanjian Baru berdasarkan Perjanjian Lama dan bersumber pada kebenaran tentang peristiwa Yesus Kristus. Kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 4 bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ege gertai te hebera te trite kata tagrafas. Ege gertai te hebera te trite kata tagrafas. Dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian saudara, pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Pernyataan ini sangat penting, sekurang-kurangnya karena 3 hal. Pertama, pernyataan ini adalah bagian dari ajaran rasuli. Seperti halnya pernyataan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Ajaran rasuli yang bersumber pada Kristus dan dirumuskan oleh para rasul adalah dasar gereja. Efesus 2 ayat 20. Ajaran rasuli disampaikan sekali untuk selamanya kepada orang-orang kudus. Yudas ayat 3. Dan menjadi penanda apakah suatu komunitas yang mengaku Kristen benar-benar merupakan bagian dari gereja rasuli atau keluarga besar kekristenan. Dengan demikian, penolakan terhadap ajaran rasuli akan menempatkan komunitas apapun yang mengaku Kristen di luar gereja rasuli atau keluarga besar kekristenan. Kaum Gnostik misalnya saudara, mereka mengaku percaya kepada Kristus, tetapi mereka menolak inkarnasi Sang Firman, menolak sengsara dan kematian Kristus, menolak kebangkitannya. Bagi mereka, Kristus adalah salah satu sosok ilahi yang menampakkan diri untuk memberi pencerahan kepada manusia tentang cara membebaskan diri dari dunia materi yang jahat ini. Gnostisisme, saudara, menolak ajaran rasuli. Maka kaum Gnostik atau para penganut Gnostisisme bukan bagian dari keluarga besar kekristenan. Kedua, saudara, pernyataan ini bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci berakar dalam peristiwa nyata yang mula-mula dialami oleh murid-murid pertama Yesus dari Nazaret. Penyaliban Yesus dan kematiannya merupakan fakta sejarah. Serdadu-serdadu Romawi telah menganiaya, menghina, dan menyalibkan Yesus atas perintah wali negeri Pontius Pilatus. Bersama dengan sejumlah pemuka agama dan pemimpin Yahudi, juga massa rakyat. Mereka menyaksikan betapa laki-laki bersandal dari Nazaret itu menderita sengsara dan mati di kayu salib. Beberapa pengikut Yesus, saudara, terutama kaum perempuan, juga menyaksikan peristiwa itu. Bahkan di antara mereka menyaksikan jenazahnya diturunkan dari salib dan mengiringi pemakamannya di dalam sebuah kubur batu.
ahli sejarah bangsa Yahudi yang bernama Josephus dalam bukunya Antiquoides yang ditulis pada tahun 93 Masehi menulis, sekitar waktu itu ada seorang bijak, Yesus, sebab ia seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dan ia mendapat banyak pengikut dari kalangan Yahudi dan Yunani. Dan ketika Pilatus atas anjuran orang-orang terkemuka di antara kita menjatuhinya hukuman mati, hukuman salib, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak meninggalkannya. Dan golongan orang-orang Kristen yang dinamai menurut namanya tidak punah hingga saat ini. Sedangkan sejarawan Romawi yang bernama Tacitus yang menulis buku berjudul Annals atau Riwayat tahun 116 Masehi menulis, Kristus yang daripadanya nama itu, yaitu Kristen, berasal, menanggung hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Demikianlah saudara, kematian Yesus di kayu salib merupakan fakta sejarah. Yesus telah mati disalibkan. Yesus dimakamkan di dalam sebuah kubur batu yang baru digali oleh Yusuf dari Arimatea, pemiliknya. Tetapi pada hari ketiga setelah kematiannya itu, sesuatu telah terjadi. Kubur batu itu, saudara, didapati kosong. Batu besar penutup kubur itu telah tergeser dari tempatnya. Pintu kubur pun menganga. Jenazah Yesus tidak ada di sana. Kemudian para murid, pertama-tama murid-murid perempuan, kemudian para murid laki-laki, berjumpa dengan Yesus Kristus, saudara. Dalam perkataan atau kesaksian Rasul Paulus, ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 5, 6, dan 7. Terakhir kata Rasul Paulus, Yesus menampakkan diri kepadanya saat ia masih menganggap laki-laki bersandal dari Nazaret itu sebagai penyesat dan menganiaya para pengikutnya. 1 Korintus 15 ayat ke-8. Saudara, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kuburnya kosong, jenazahnya tidak ada di sana. Bila masih, tentulah sekian lama kubur itu akan ramai oleh para berziarah, yakni para pengikutnya. Berziarah ke makam orang suci merupakan kebiasaan orang Yahudi, Muslim, bahkan orang Kristen hingga masa kini. Mereka percaya bahwa jenazah orang suci itu ada di dalam kuburnya, dan mereka datang untuk memberi penghormatan kepada orang suci itu, bahkan mungkin ngalap berkah. Tetapi hingga kini, saudara, tidak seorang Kristen pun melakukan itu, berziarah ke makam Yesus dari Nazaret. Sebab seperti dikatakan malaikat kepada perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur itu, Yesus tidak ada di sini. Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Kendati demikian, saudara, kubur kosong tidak ada artinya sama sekali bila Tuhan yang bangkit tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Orang bisa berkilah bahwa murid-murid perempuan atau murid laki-laki tiba di kubur yang salah. Orang-orang bisa berkilah bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang. Tapi justru Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan berbagai cara dan kesempatan yang berbeda-beda, baik kepada perorangan di antara mereka maupun sekaligus bersama-sama mereka. Dengan jalan itu, sebagaimana dikatakan Lukas, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Sesungguhnya ia telah bangkit. Dan perjumpaan dengan Yesus Tuhan yang bangkit itu
telah mengubahkan murid-muridnya, telah mengubahkan mentalitas murid-muridnya, telah mengubahkan cakrawala berpikir murid-muridnya, telah mengubahkan cara berpikir murid-muridnya, telah mengubahkan hati murid-muridnya, saudara-saudara, sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Meskipun dengan harga yang sangat mahal, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dianiaya dan dibunuh, tetap bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, pernyataan bahwa Yesus Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maksudnya, kebangkitan Yesus menggenapi nubuatan ilahi dalam perjanjian lama. Benar, hamba Tuhan atau hamba Yahweh, Evet Yehuwa, Evet Adonai, tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 5. Ia mati, terputus dari negeri orang-orang hidup. Yesaya 53 ayat 8. Tetapi kemudian ia akan melihat terang dan menjadi puas dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Yesaya 53 ayat 11. Bukankah ini digenapi, saudara, dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Yesus sendiri, saudara, menyitir kisah Yunus yang pernah tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam menurut perhitungan orang Yahudi. Pengalaman Yunus, saudara, menurut Yesus berfungsi sebagai sebuah tipologi bagi dirinya. Artinya Yesus akan mati, terbaring dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Dalam kebangkitan Yesus, saudara, para rasul melihat kidung Daud, nyanyian Daud, Raja Daud menjadi kenyataan. Yang dibawa Allah tidak meninggalkan Mesias, orang kudusnya itu, di dalam dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10, Kisah para Rasul 2 ayat 31, dan 13 ayat 35. Demikianlah, saudara, kebangkitan Yesus merupakan salah satu pokok dalam ajaran rasuli yang mendefinisikan iman gereja, yang mempersatukan semua komunitas yang mengakui Yesus di dalam sebuah keluarga besar kekristenan atau gereja rasuli. Yang kedua, kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sungguh-sungguh terjadi, dan memiliki daya kuasa mengubahkan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, baik pada waktu itu maupun masa kini. Dan yang ketiga, saudara, kebangkitan Yesus menggenapi nubuatan ilahi dalam kitab suci, dalam perjanjian lama. Apa yang direncanakan Allah sebelum dunia dijadikan, yang kemudian Allah realisasikan. Menempuh perjalanan waktu di perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama digenapi di dalam peristiwa Yesus, termasuk kematian dan kebangkitan juru selamat. Saudara. Nah, saudara, selanjutnya atau berdasarkan itu kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus membuktikan perkataan Yesus tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya adalah benar semata. 3 kali Yesus menyatakan hal itu. Periksalah misalnya dalam Matius 16 ayat 1, 17 ayat 22 dan 23, 20 ayat 18 dan 19. Sebagaimana disabdakan Yesus tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, demikianlah semuanya menjadi kenyataan. Kebangkitan Yesus, saudara, membuktikan bahwa ia benar, mengkonfirmasi pernyataannya tentang dirinya bahwa dia adalah kebenaran. Implikasinya, saudara, keselamatan kita yang didasarkan pada penebusan melalui kematian Kristus itu kokoh, mantap,
terjaga, terjamin. Itu berarti saudara, keselamatan kita yang tidak sebatas mati masuk surga, tetapi juga kebangkitan dari antara orang mati pada akhir zaman, serta langit yang baru dan bumi yang baru atau pemenuhan kerajaan Allah, merupakan kepastian yang tidak tergoyahkan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita pegang teguh kebenaran ini. Mari kita pegang teguh kebenaran bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan mari kita bersukacita atas kepastian keselamatan. Kita bersukacita bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang kokoh, yang pasti terjamin di dalam kebangkitan Kristus. Mari kita makin setia pada Kristus. Mari kita semakin mengasihi Kristus. Mari kita semakin taat kepada Kristus. Dan mari kita mengolah hidup kita untuk menjadi kesaksian yang nyata tentang Kristus, Dia yang telah bangkit itu. Terpujilah Allah.